Halo, jumpa lagi teman-teman Mirai. Saya dengan Budi. Nah, kita hari ini kedatangan tamu mobil Rubicon Jeep. Nah, di mobil Rubicon ini kita mengganti head unitnya dan memasang kamera 360 di mobil Jeep Rubicon ini. Yuk kita lihat yuk detailnya. Nah, ini sebelum kita pemasangan. Hasilnya seperti ini. Kita memakai soket yang plug and play ya, dan modul canvasnya. Ini semua sistemnya sudah plug and play soketnya. Jadi ini pasti sesuai. Dan ini lebih bagus. Kita udah ganti head unit Mirai. Layarnya itu lebih bagus. Full layar yang tadinya sebelum layar. Nah, kita ganti itu dan sudah memakai kamera 360 tentunya. Nah, hasilnya bagaimana? Nanti kita lihat yuk hasilnya. Oke. Oke teman-teman, ini hasil pemasangan kamera 360-nya ada di spion. Kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi benar-benar rapi. Oke teman-teman lihat ya, rapi dan lubangnya tetap konsisten, tidak ada lubang yang lebih. Seperti itu. Ini di spion kanan. Nah kita lihat di depan. Kadang orang bilang kepanasan, enggak ya. Kita pasang di sini. Terus yang sisi sebelah sini. Oke. Yang sebelah kiri, nah kita lihat bawahnya ada lubang nggak ada nih, rapet. Nah bagian belakang karena ini sudah pakai besi. Nah kita lihat pasangnya di mana. Yes, kita tempelin di sini. Oke. Nah ini hasil pemasangannya seperti ini. Nah terlihat rapi. Nah teman-teman yang tadi penasaran kok bisa ya ganti mobil Jeep Wrangler ini. Nah ini framenya ada tiga panel. Jadi panelnya cukup besar karena ubah dari speedometer ini framenya. Dari speedometer ini kita ubah. Yang pertama, kedua frame head unit tentunya sampai di panel AC ini kita ganti. Ketiga, tutup atasnya untuk naruh barang. Contoh bisa naruh handphone. Kita bisa naruh handphone ya, semua bisa ada di sini. Nah, kita lihat frame yang kita ganti, teksturnya juga hampir sama ya dengan yang sudah ada. Cuma yang gantian lebih kasar karena lebih baru ya, kita lihatnya. Nah, terus untuk pinggir-pinggirnya ini sambungannya semua terlihat rapi dan presisi ya. Nah cuma kita belum setting. Nah sekarang gimana cara settingnya? Karena dia menggunakan modul canvas. Nah kita coba setting ya sekarang. Oke, masuk ke aplikasi, terus masuk ke setting. Terus kita pilih yang namanya original car. Nah ini akan memasukkan password. Kita pilih password. Oke. Nah ini kita pilih canvasnya karena dia memakai high word. Kita pakai high word. Terus kita pilih Jeep. Oke, Jeep di sini. Saya cari. Oke. Balik lagi, ini Renegade. Oke. Saya pilih yang ini, pilih Wrangler, konfirmasi. Dan dia akan restart. Nah, setelah itu kita tunggu. Nah, fungsi remote steer ini ada di belakang ya, teman-teman. Ada di belakang letaknya, bukan di depan. Nah nanti kita tes apakah berfungsi setelah kita pakai setting canvas. Kita lihat apakah berfungsi nih modul remote steer-nya. Nah ini dia canvasnya setelah kita setting. Ini muncul lagi, kita coba tes radio. Nah untuk sisi sebelah sini ini untuk next, untuk setting channel. Sedangkan sebelah kanan ini untuk volume. Nah ini volumenya udah berfungsi ya. Nah oke. Nah ini untuk kita tes yang sebelah sini. Ini ada 3 tombol sebenarnya. Di tengah itu untuk mute. Jadi kita tes next dulu. Ya pindah channel ya. Ke bawah balik.
Yes. Oke, saya mute. Tekan tombol yang tengah. Nah. Oke. Nah, setelah kita setting CAN bus, kita masuk ke car setting. Car setting ini untuk memberitahukan show door infonya. Kalau misalnya kita buka pintu kiri, pintu kanan atau pintu kiri atau pintu belakang, di sini bisa ditampilkan. Nah, ini ada front door swipe. Nah, ini kita bisa ya, rear door swipe, show door info. Nah, kita show. Jadi begitu kita buka pintu, dia akan muncul mobil di sini. Pintu mana yang terbuka pintunya ya? Saya tes. Nah, ini. Oke. Saya tutup lagi karena kurang rapet. Nah, itulah car settingnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke kamera 360-nya di mobil Jeep ini. Nah, mobil Jeep ini untuk kiri kanan ya, seperti biasa. Oke, depan belakang. Kita lihat ini tampilan 2D, ini tampilan 3D-nya. Oke. Oke, ini kiri kanan. Jeep jadi besar ya. Bisa lihat teman-teman. Oke. Nah, untuk settingan di hazard ada di sini. Hazard, pilih turning reversing setting. Ini di on. Terus yang kedua, steering control vehicle speed thresholdnya juga di on ya. Nah, ini juga di on. Nah, back. Jadi kalau sen ini bisa berfungsi. Oke, ini sen kiri, terus sen kanan. Oke, kita coba lagi hazardnya. Nih, hazardnya bisa ya. Jadi kualitas kameranya pun itu sudah 1080 megapiksel. Jadi benar-benar kualitas HD analog high definition itu jernih sekali. Coba kita lihat lagi kameranya. Oke, boleh kita lihat ya, lebih jelas detail. Oke, nggak pecah. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk settingan kamera, tampilan kamera 360 ini kan cuman 5 detik. Nah, kita bisa setting ya di sini. Masuk ke setting lagi. Nah, interface dual time-nya kita bisa pilih di 30 seconds. Jadi tampilannya lebih lama atau 15 seconds. Oke, tergantung yang suka lihat 360 terus atau gimana. Terus banyak pertanyaan teman-teman, mungkin kamera 360 ini udah bisa untuk merekam belum ya? Sudah bisa. Nah, tinggal kita masukin USB ke tempat USB di colokannya, terus kita masuk ke setting, tetap masuk ke setting lagi, ke DVR, sorry, masuk ke DVR, terus pilih setting yang ada di DVR. Nah, ini storage space-nya itu kan belum ada karena belum dipasang USB. Kita atur dulu automatic recording. Nah, kita on kan, terus kita pilih lagi storage duration. Kita bisa setting mau 3 menit, 5 menit, tergantung USB-nya ada berapa besar ya kemampuan untuk nampungnya. Kita keluar. Nah, ini ada tampilan USB is not available, ini karena belum ada USB. Begitu kita colok USB langsung akan merekam ya. Merekamnya 4 sisi. Nah, ini sudah ada USB. Kita mau coba sekarang untuk cara merekamnya ya. Kita coloknya kemana? Ada 3 USB. Kita pilih phone. Kita coba colok. Oke. Nah, sekarang kita ke kamera panoramiknya ya. Ke menu. Nah, karena tadi saya udah sudah setting merekam, ini otomatis ada ya. Ini masuk setting. Nah, ini saya automatic recordingnya saya udah nyalakan. Oke, saya balik lagi. Nah, ini langsung tandanya merah titik, otomatis sudah merekam. Oke. Nah, merekamnya seperti apa? Kok bisa 4 kamera? Nah, hasil dari rekamannya seperti apa, kita lihat. DVR, terus kita play. Nah,
tampilannya seperti ini, 4 sisi. Ini depan, ini belakang, ini kanan, ini kiri. Oke, spakbornya masih kelihatan ya. Bumper ini belakang. Waktunya tanggal 8 betul ya hari ini. Ini juga langsung disesuaikan dengan tanggalan hari ini. Oke, saya hapus. Konfirmasi. Saya hapus lagi, konfirmasi. Kalau misalnya kita ada kecelakaan misalnya, nah kita bisa ngelock langsung. Caranya yang seperti tadi, kita lock jadi dikunci, jadi file itu tidak akan ketiban lagi. Oke. Nah sekarang kita mau lihat voice command-nya kan udah tersedia nih di Mirai 1032 AVM ini. Nah cara ngerubah Mirai-nya ini kan masih bahasa Inggris karena kita pakai Pro version. Jadi yang berbayar kita bisa ganti bahasa. Caranya bagaimana? Kita klik English, terus pilih all language. Setelah pilih all language, kita pilih bahasa Indonesia. Kemana bahasa Indonesia? Sepertinya download. Oke, kita download. Oke, downloadnya cepat. Nah terus kita pilih use. Oke, switching langsung di sini. Bahasa Indonesianya langsung berubah jadi bahasa Indonesia. Oke, nah sekarang kita coba voice command-nya. Sensitif apa enggak nih? Buka radio. Turutin, karena untuk naik Buka itu radio. perlu 5 jam dan untuk turun 5 jam. Kalau misalnya kita meleset dari jam 2 siang itu, mereka tuh udah perhitungin gitu loh. Nanti kita bakal Buka YouTube atau terlalu sore untuk turun ke bawahnya. Nah di dalam hutan itu mereka juga sediain rel untuk tandu darurat yang bisa diluncurkan kalau misalnya lo tiba-tiba kram atau tiba-tiba cedera dan nggak bisa jalan lagi. Buat lo buka navigasi. Dia kan buka navigasi. Setelah buka navigasi, cara ngebelah layarnya seperti apa? Kita back lagi ke home. Oke. Nah, selama di setting ini sudah ada settingannya, teman-teman ya. Di sini di video, di general. Nah, di sini navigation split screen sudah terhubung. Nah, cuma ini ada di sebelah kiri, kita mau pindahkan sebelah kanan. Oke. Nah, sudah set. Oke. Nah, sekarang home utamanya kita pilih yang Navi ini. Kita bisa pilih ya, teman-teman. Mau pakai Google Maps atau pakai Waze kita bisa. Nah, sekarang saya coba pilih pakai Maps. Oke. Saya keluar. Sekarang saya buka Maps. Nah, dia di sini akan muncul kotak belah layar ini. Nah, dia akan pindah geser langsung ke kanan. Saya pilih YouTube. Oke. Oke. Nah, ini navigasinya ya. Nah, teman-teman, sekarang kita mau coba sambil jalan nih. Oke. Suaranya lebih kecil sedikit. Nah, sekarang kita mundur. Oke. Oke. Warna besar sekali, kita tes ya. Ini saya mau send ke kiri. Langsung pindah ya kameranya. Oke. Seng kanan bisa ya, seng kiri. Oke. Seng kiri lagi. Oke. Tampilan kamera sekarang kita mau ubah nih. Bisa nggak? Langsung dipencet? Nggak bisa ya teman-teman. Jadi harus tetap balik ke home. Pilih kamera 360. Pencet 2D. Oke. Ini baru jadi 2D. Oke, sekarang coba kanan. Oke, tampilannya berubah ya. Oke, ini kiri.
Oke. Seperti ini teman-teman, kalau sudah head unitnya sudah kita ganti ya. Oke, ini masih kita harus belah layar, balik lagi YouTube. Oke, jadi hiburan di mobil pun jadi lebih enak ya. Jadi banyak variasinya. Hiburannya lebih banyak. Oke, sekarang kita parkir. Demikian review kita di mobil Jeep Wrangler hari ini ya teman-teman. Semoga membantu teman-teman. Jangan lupa tekan lonceng, like dan subscribe. Jangan lupa komen, dukung kami terus.